Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Sylvia, NIM 1825041, Manajemen 5A, mata kuliah Metode Penelitian, dosen pengampu Purwantoro SE MSI. Riset adalah suatu penyelidikan, pemeriksaan, pencermatan, percobaan yang membutuhkan ketelitian dengan menggunakan metode atau kaidah tertentu untuk memperoleh suatu hasil dengan tujuan tertentu. Suatu kegiatan yang didasarkan pada objek pembahasan tertentu, kajian latar belakang keilmuan dengan objek tersebut. Penggunaan fakta sebagai dasar kajian, penggunaan metode ataupun teknik-teknik tertentu, terdapat hasil yang mempunyai dasar dan kajian diperoleh dari kesimpulan akhir. Rumusan masalah adalah pertanyaan spesifik mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah sebuah hal atau kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Jadi bisa dipahami bahwa rumusan masalah adalah bagian terpenting dalam inti penelitian yang harus difikirkan secara matang. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil dari hasil tersebut merupakan suatu yang diperoleh setelah peneliti selesai dan suatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian. Adapun tujuannya yaitu untuk menentukan arah dari suatu penelitian dan merinci apa saja yang ingin diketahui, sehingga jika permasalahan sudah terjawab, maka tujuan penelitian sudah tercapai. Tujuan penelitian dijabarkan biasanya menggunakan kata-kata kerja pembuka antara lain menemukan, menjelaskan, menganalisis, menguraikan, menilai, mengkaji, membandingkan, menemukan hubungan antara, memperoleh data atau pengetahuan atau keterangan tentang peneliti. Adapun manfaat penelitian yaitu merupakan dampak dari penyampaiannya mempunyai dua hal, yaitu manfaatnya mengembangkan ilmu pengetahuan dan membantu mengatasi, memecahkan dan mencegah masalah yang ada pada objek yang diteliti. Manfaat atau kegunaan hasil peneliti terhubungan dengan sarana-sarana yang diajukan setelah kesimpulan dan merupakan flow up penggunaan informasi yang didapat dari kesimpulan. Ia harus tepat dan benar. Adapun 4 poin sebagai berikut. Yang pertama, spesifik, yaitu langsung ke titik atau langsung ke titik deskripsi yang terlalu lama menyembunyikan esensi masalah yang sedang diselidiki dan pertanyaan yang diajukan. Yang nomor 2 yaitu relevan, artinya kata-kata masalah belum dikomplikasi dari hasil penelitian yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya. Dan yang ketiga, bersifat baru dan asli, artinya melibatkan perspektif atau pendekatan baru untuk melihat masalah yang dibahas. Dan yang keempat, menarik perhatian. Fitur ini sangat menginspirasi karena peneliti harus penasaran apakah perumusan masalah yang dikomplikasi berkontribusi pada pengembangan pengetahuan terutama di bidang ini. Masalah merupakan suatu yang membutuhkan alternatif
jawaban, artinya jawaban masalah atau pemecah masalah bisa lebih dari satu. Dan juga bisa dikatakan tentang keadaan yang belum selesai dengan yang diharapkan, atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan, atau seseorang menyadari keadaan yang ia anggap tidak sesuai dengan keadaan yang diinginkan. Yang pertama yaitu masalah penelitian juga dapat diperoleh dari lapangan. Contohnya di sekitar universitas atau sekolah ataupun organisasi dan masyarakat maupun lembaga-lembaga lainnya. Dan yang keduanya yaitu masalah pengalaman pribadi atau orang lain di lingkungan potensinya. Yang ketiga yaitu hasil penelitian terdahulu yang didokumentasikan melalui literatur ilmiah seperti makalah, proceeding jurnal, laporan, penelitian, skripsi, tesis, atau disertai dengan teori. Kelemahan-kelemahan suatu teori merupakan masalah peneliti. Peneliti ditunjukkan untuk mengklarifikasi teori yang telah ada. Pada dasarnya, setiap orang ataupun individu itu mempunyai masalah. Bahkan orang yang tidak mempunyai masalah bahkan dapat dimasalahkan oleh orang lain. Menurut Soekardi 2019, yang perlu diperhatikan dalam masalah penelitian yaitu yang pertama, memiliki nilai penelitian. Masalah yang akan dipecahkan akan berguna atau bermanfaat yang positif. Dan yang kedua, memiliki visibilitas, artinya masalah tersebut dapat dipecahkan atau dijawab. Yang ketiga, aktual atau up to date. Artinya permasalahan yang akan diteliti adalah fakta perilaku yang sedang hangat yang terjadi pada di sekitar ataupun di sekitar masyarakat tersebut. Dan yang ketiga yaitu yang keempat, sesuai dengan kualitas peneliti, artinya tingkat kesulitan masalah disesuaikan dengan tingkat kemampuan peneliti. Selanjutnya yaitu urgent, artinya permasalahan yang diteliti haruslah sesuai yang mendesak untuk diteliti. Dengan kata lain, jika tidak segera ditemukan jawabannya, akan dapat menimbulkan dampak negatif yang dapat merugikan kehidupan manusia. Itu dari hasil peneliti terlebih dahulu. Maksudnya peneliti yang sudah ada disusun kembali menjadi hipotesis dan kemudian diuji kembali kebenarannya. Yang kedua yaitu dari peneliti sendiri, yaitu sumber pengetahuan umum peneliti mengenai bidang yang akan ditelitinya. Dan yang ketiga, dari teori konsepsi, teori-teori dan konsep-konsep yang sudah ada, lalu dikendalikan sedemikian rupa sehingga dibentuk suatu hipotesis penelitian. Tidak semuanya menggunakan hipotesis, khususnya yang menggunakan desain deskriptif, yaitu sebab hanya membuat deskripsi atau hanya mengukur secara cermat tentang fenomena yang diteliti, tetapi ada juga menganggap menggunakan hipotesis. Sedangkan dalam penelitian, penjelasan yang bertujuan menjelaskan hubungan antara variabel adalah keharusan untuk menggunakan hipotesis. Dan juga desain eksploratory, yaitu
Tujuan untuk menggali dan mengumpulkan sebanyak mungkin data atau informasi. Dan yang terakhir yaitu desain kualitatif. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis menyatakan hubungannya apa yang kita cari atau yang ingin kita pelajari. Hipotesis adalah keterangan sementara atau dugaan dari hubungan fenomena-fenomena yang kompleks. Pengolahan data merupakan proses analisa dan pengajian data menjadi informasi yang akurat. Proses pengolahan data antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif yang berbeda. Interpretasi data penelitian adalah sebuah bentuk dari kegiatan untuk melakukan penggabungan terhadap sebuah hasil dari analisis dengan berbagai macam pertanyaan, kriteria, maupun pada sebuah standar tertentu guna untuk dapat menciptakan sebuah makna dari adanya sebuah data yang dimana telah dikumpulkan oleh seseorang guna untuk mencari sebuah jawaban terhadap permasalahan yang dimana terdapat di dalam sebuah penelitian yang dimana sedang diperbaiki. Yang B, contohnya adalah sebuah lukisan abstrak yang sudah bahkan kurang bisa dipahami. Di sini maksudnya lukisan tersebut bisa menjadi objek interpretasi sehingga orang awam mudah untuk mengetahui makna yang terkandung di dalam atau makna yang terkandung dari lukisan tersebut. Baiklah, itu jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.